Apalagi yang keluarga Kecut lakukan kepadaku, pasti aku lakukan. Rasakan. Ini dah biar kamu tahu. Rasakan. Aduh nah, sakit Dasar nenek. lah, sakit. Bangka. Aduh dah. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani muda yang bernama I Kecut. Ia memiliki sawah lebih luas dari penduduk lainnya. Di saat ia asyik bekerja, datanglah seorang nenek renta yang memanggil-manggil nama I Kecut. Kecut, nenek minta daun talas. Nenek minta daun talas. Ya, Nek, silahkan ambil di sana. Saya masih membajak sawah, Nek. Silahkan, Nek. Nenek itu terus saja memanggil nama I Kecut, walaupun sudah dipersilahkan, bahkan semakin mendekat, semakin keras suaranya. Kecut, nenek minta daun talas. Nenek minta daun talas. Pada awalnya, I Kecut berusaha menahan diri dan sabar-sabar saja, mengingat ia adalah seorang nenek tua. Maklum, mungkin pendengarannya sudah terganggu. Sambil menahan rasa marah, I Kecut pun meneruskan pekerjaannya. Hari pun semakin siang. Perut I Kecut mulai lapar. Sapinya sesekali terkejut mendengar panggilan nenek itu, sehingga sapi tidak bisa berkonsentrasi bekerja, dan I Kecut semakin bising telinganya karena nenek itu tak pernah berhenti-berhenti memanggilnya. Dan sesekali sapinya pun berhenti karena kepayahan. Maklum, ia sudah bekerja dari pagi-pagi buta untuk membajak sawahnya. Rupanya kesabaran I Kecut sudah mulai habis. Ia pun menghentikan sapinya bekerja dan membawa tali menghampiri nenek itu. Lalu ia bertanya dan berkata-kata kasar kepada nenek. Hai nenek tua bangka, rupanya kau tidak berhenti-berhenti menggangguku terus-menerus. Kau tidak tahu perut ini lagi lapar, dan sapiku pun tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Bahkan hampir lepas terkejut mendengar suaramu. Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Sebagai nenek sudah tua bangka, terus ribut. Rasakan. Ini dah biar kamu tahu. Rasakan. Aduh nah, sakit Dasar lah, nenek. sakit. Bangka. Aduh dah. Nanti saja kamu mati. Dan nenek itu pun segera roboh. Pada awalnya, kelihatan denyut nadinya masih ada. Akhirnya, I Kecut pun terkejut dan ketakutan. Jangan-jangan nenek ini benar-benar mati adanya. Tetapi ia masih menunggu. Mudah-mudahan masih ada jalan lain agar nenek ini bisa hidup. Dalam hatinya ia sangat menyesal telah membunuh nenek itu dan berkomat kamit di mulutnya. Oh Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Bangunkan dan hidupkan kembali nenek ini. Hati I Kecut mulai galau dan bingung. Ia terbayang pasti akan masuk bui nantinya. Oh Tuhan, kalau nenek ini bisa hidup kembali, saya berjanji akan mengadakan pertunjukan tari 1 bulan 7 hari lamanya
agar nenek bisa hidup. Nenek itu pun tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka bertambah paniklah si Kecut. Petani yang bekerja di sebelah pun datang melihat kegaduhan ini, lalu berkata kepada si Kecut, Kecut, kasus seperti ini kau telah melanggar. Telah melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan orang meninggal dunia, maka kita bisa dihukum lama dan divonis oleh hakim sangat memberatkan karena melakukan kepada orang tua yang tidak berdaya. hati I Kecut semakin kecut, maka ia pun melakukan kaul kembali kepada nenek itu. Nek, kalau nenek bisa hidup kembali, maka saya sanggup menjadi suaminya nenek, Nek. Beberapa menit kemudian, Nenek kembali hidup saja. Kalau begitu kau guna. nenek pun dengan wajah tersenyum dan menuntut untuk dinikahi oleh I Kecut sebagai realisasi dari janji dan kaulnya. Kalau tidak seperti itu, ia akan mati kembali. Kemudian, I Kecut pun mengajak nenek renta itu pulang menemui ayahnya karena ia belum pernah mengatakan akan kawin dengan nenek itu, dan ia pun berangkat dengan jalan yang tertatih-tatih. Inikah rumahmu? Aku tidak kuat. Aku tidak kuat naik tangga. Kecut pun menceritakan kejadian yang di sawah kepada ayahnya, dan ayahnya pun membelalak matanya. Hai Kecut, kamu dapat di mana tua bangka ini? Kenapa kamu pulang membawa mayat? 1-2 bulan saja ini sudah mati. Kamu merepotkan orang tua saja. Nanti kita dibikin repot laben oleh orang yang sudah tidak bernyawa. Jalan pun tidak mampu. Lagi baunya ke seluruh rumah. Bagaimana kamu bisa kawin dengan yang sudah renta seperti ini? Aku harus dinikahi. Aku harus dinikahi. Sudahlah, Ayah. Marilah kita cari jalan keluarnya. Kecut anakku, sekarang aku mempunyai akal. Suruhlah dia mengangkut beberapa bambu dari tempat sungai yang dalam di samping rumah kita. Andai kata ia mampu, baru nanti kita sanggupi untuk menikah. Ayah yakin dengan kondisi tubuhnya seperti itu, ia pasti tidak mampu. Ya, sekarang kita lakukan. Apalagi yang keluarga Kecut lakukan kepadaku. Pasti aku lakukan. Aku segera menikah dengan Kecut. Di suatu tempat yang sunyi jauh dari rumahnya, Kecut dan ayahnya kembali merencanakan agar nenek itu segera mati. Nanti disuruhnya isi nenek menimba air di sumur, lalu akan didorong supaya mati. Ayo nak, kita cepat lakukan supaya ayah tidak sakit mata melihat calon istrimu yang tua renta itu, biar cepat dia mati. Kecut pun menyuruh istrinya untuk mandi karena baunya luar biasa. Ia pun disuruh mandi di sebuah sumur dengan cara menimba. Tentu saja seorang nenek tertatih-tatih untuk menggapai timba itu. Namun di belakang nenek sudah siap. Kecut
untuk mendorong nenek agar tercebur, jatuh dan mati ke sumur. Si nenek telah terjun bebas ke dalam sumur. Timba saja yang bergoyang-goyang. Alangkah senang hatinya I Kecut. Ayah, tua bangka itu sudah terjun bebas ke sumur ayah. Dia sudah mati ayah. Loh, kok ayah tidak bangun? Ayah I Kecut kemudian sakit perut dan tidak bisa bangun. Hampir seluruh keluarganya pun mengalami kesakitan. Entah apa sebabnya. I Kecut pun juga bersedih. Ia dikejutkan. Tiba-tiba istrinya yang sudah dibuang ke sumur ternyata masih hidup ada di depan matanya. Hai Kecut, kenapa kau membuang diriku ke sumur? Kamu sangat tega, Kecut. Saya tidak mengira bahwa dirimu seperti itu, Kecut. Kecut, ternyata kamu kejam, Kecut. Kalau saya tidak dorong dirimu, kamu pasti tidak mandi. Kecut, saya akan kutuk dirimu, Kecut. Biar kamu tahu, saya adalah Dewi Sri, dewinya padi. Dan semua keturunanmu supaya gagal panen selanjutnya kalau kamu bekerja di sawah. Agar kamu tahu, inilah wajahku yang sebenarnya, Dewi Sri, dewinya padi. Kecut pun menyesal. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa itu adalah Dewi Padi, yaitu Dewi Sri. Akhirnya ia pun tidak memiliki istri sampai sekarang.